Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ummu Hani, perempuan yang menolak cinta pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sosok manusia paling agung dan soleh di muka bumi, tentu saja banyak para wanita yang ingin menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditolak oleh seorang perempuan yang dicintainya. Perempuan tersebut adalah Fahidah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim, yang biasa dikenal dengan nama Ummu Hani. Ummu Hani adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga saudari perempuan dari Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW pernah jatuh cinta kepada Ummu Hani. Ummu Hani adalah teman masa kecil Nabi Muhammad SAW, sekaligus cinta pertamanya. Namun ketika Rasulullah SAW memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cintanya dan melamar Ummu Hani, cinta dari Rasulullah SAW ditolak oleh Abu Thalib yang merupakan ayah dari Ummu Hani. Hal itu karena Ummu Hani sudah dilamar oleh orang lain. Abu Thalib yang juga paman Rasulullah SAW menjelaskan kepada keponakannya tersebut bahwa Fahidah atau Ummu Hani telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik budinya, bernama Hubairah. Hubairah merupakan putra saudara ibu Abu Thalib dari Bani Makhzum. Pada waktu itu Nabi SAW masih ingin membujuk pamannya agar menikahkan putrinya pada beliau. Sayangnya, Abu Thalib menolak dengan halus keinginan Rasulullah SAW tersebut, bahwa mereka telah menyerahkan putri mereka untuk kita nikah. Maksud perkataan Abu Thalib tersebut adalah bahwa ibunda Rasulullah SAW juga berasal dari suku yang sama dengan Hubairah. Abu Thalib kemudian menjelaskan kembali kepada Rasulullah SAW, maka seseorang yang baik haruslah membalas kebaikan yang sama dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Pada akhirnya cinta dan asmara Rasulullah SAW bertepuk sebelah tangan, karena Ummu Hani akhirnya menikah dengan Hubairah. Setelah menikah dengan Hubairah, Ummu Hani dikaruniai 4 anak dan tinggal di Mekah. Karena Ummu Hani bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, Rasulullah SAW pun akhirnya menemukan sosok perempuan yang menjadi cinta sejatinya, bahkan menjadi istri pertama Rasulullah SAW dan mendampingi dakwah beliau. Dia adalah Siti Khadijah, seorang wanita cantik yang terhormat, sekaligus kaya raya. Siti Khadijah adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah ditakdirkan tidak berjodoh dengan Ummu Hani, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Ishabah, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah SAW dan terjadi peristiwa Fathu Makkah, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Suami Ummu Hani tidak mau ikut masuk Islam, tidak mau bersyahadat, bahkan Hubairah melarikan diri keluar dari Mekah. Nabi Muhammad SAW yang masih menyimpan rasa cinta kepada Ummu Hani dan mempunyai rasa iba kepada Ummu Hani yang ditinggal kabur oleh suaminya, mempunyai niatan untuk melamar Ummu Hani untuk kedua kalinya. Namun hal tersebut kembali ditolak oleh Ummu Hani dengan alasan bahwa Ummu Hani sudah tua dan mempunyai anak-anak banyak. Hal ini ditakutkan mengganggu dakwah Rasulullah SAW di masa yang akan datang. Begitulah jodoh, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bisa saja kita mencintai seseorang, namun seseorang yang kita cintai bukan jodoh kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang mencintai Ummu Hani, tetapi tidak berjodoh dengannya. Oleh karena itu, jika saat ini kita mencintai seseorang, tetapi tidak jadi disandingkan dalam sebuah ikatan pernikahan, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk kita semua. Sebagaimana Rasulullah SAW yang mendapat jodoh yang terbaik, seperti Siti Khadijah yang menjadi wanita tangguh di zamannya,
Walaupun jodoh di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang hamba yang beriman harus tetap berusaha untuk memperbaiki diri dan berdoa kepadanya, Zat yang maha membolak-balikan hati, supaya jodoh terbaik yang masih di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih dirahasiakan segera dikirimkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.